Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan pertama, kita akan ngomongin pengertian tentang etika profesi dulu. Habis itu, apa sih etika profesi itu? Gitu kan, untuk pertemuan keduanya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita sampai ke pertemuan ketiga, saya mau review dikit. Kemarin kan teman-teman sudah ada diskusi nih, kita by LMS, terus kita kemarin juga nyoba by WA karena kan masih ada yang down juga kalau pas ketika kelas gitu kan. Nah itu jadi nggak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena kita masih menyesuaikan antara LMS sama WA, dan kita pakai WA pun juga nggak ada kendala kan. Jadi bagi saya selama kuliah itu masih bisa lancar, jadi teman-teman nggak perlu mempermasalahkan wah LMS-nya kok gini, kok down lagi, kok gini lagi, nggak perlu kayak gitu. Yang perlu kita cari adalah solusinya. Jadi teman-teman, kita kemarin sudah diskusi by WA juga, by LMS juga. Nah kemarin ada pertanyaan kalau misalnya Bu, kalau misalnya saya itu sebagai akuntan kayak gitu, saya sebagai profesi saya adalah sebagai akuntan, kalau saya melakukan kegiatan yang selama ini itu bagi kantor udah biasa kayak gitu, padahal itu melanggar atau tidak sesuai dengan aturan. Jadi aturannya misalnya A, tapi selama ini bagi atasan ataupun kantor dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan A tadi. Nah, apakah itu bagian dari pelanggaran? Jawabannya iya, itu adalah pelanggaran dari etika profesi. Nah, kemarin kan kita udah bahas juga nih, kenapa sih etika itu bisa dilanggar? Salah satunya adalah contoh dari pimpinan atau kebiasaan dari lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya sebagai mahasiswa itu sudah berusaha untuk ya udahlah, teori yang kita terapkan, teori yang kita dapatkan kita terapkan kayak gitu kan. Kita masuk jam 8 sebagai karyawan baru misalnya. Terus kita itu sebagai profesi accounting kita nggak boleh manipulasi laporan keuangan dan lain-lain. Tapi permintaan dari perusahaan itu dipercantik laporan keuangannya. Nah, apakah kita ngikutin permintaan perusahaan atau sesuai dengan kemauan kita sendiri? Nah, kalau itu ditanya melanggar, sudah melanggar. Tapi kalau misalnya teman-teman itu merasa kalau pelanggarannya sangat tidak sesuai dengan kemauan teman-teman, bahwa teman-teman tahu yang benar seperti apa, nah itu kembali ke teman-teman sendiri. Teman-teman mau melanjutkan tetap bekerja di situ atau ibaratnya pindah cari tempat lain kayak gitu. Tapi untuk memutuskan pindah ataupun berhenti dari tempat itu pun juga harus dipertimbangkan, kira-kira plus minusnya kalau saya keluar seperti apa gitu. Yang penting teman-teman di sini punya bekal etika yang baik. Mau seperti apa lingkungannya, misal berangkat jam 9 sedang aturan jam 8, teman-teman tetap berangkat sesuai dengan aturannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk perilaku etika profesi dalam maksudnya sebagai akuntan publik. Nah, akuntan publik itu apa sih? Sebelum kita masuk ke sana, ada 3 poin pembahasan kita. Yang pertama, perkembangan profesi akuntansi publik. Yang kedua, apa itu profesi akuntan publik? Laporan audit sama tipe audit dan auditor. Jadi ada tipe audit dan juga tipe auditor. Apa itu audit, apa itu auditor, apa beda keduanya? Mari kita pelajari sekarang. Nah, dulu kalau buat laporan keuangan pada dulu tahun sebelum ada standar secara internasional baku gitu, laporan keuangan setiap daerah, setiap negara itu punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, dengan seiringnya berjalan waktu gitu ya, seiring berjalannya waktu, kebutuhan perusahaan itu semakin meningkat. Jadi misal saya itu punya usaha yang sekiranya sangat menjanjikan, tapi saya punya kendala modal. Oke, saya narik investor. Terus investor yang selama ini tertarik kayak gitu ya, atau mau invest di tempat saya, modalnya masih kurang bagi saya butuh modal lagi. Saya sudah buat laporan keuangan dan lain-lain, ternyata masih belum ada tambahan investor, belum ada tambahan modal dari investor, sehingga
modal dari perusahaan itu bisa berasal dari pinjaman atau dari kreditor, kayak gitu. Nah, sehingga dengan berkembangnya perusahaan, berkembangnya kebutuhan modal perusahaan, sehingga kreditor, investor, atau pengguna laporan keuangan lainnya itu butuh laporan keuangan yang real dari perusahaan. Jadi, kalau misalnya modal perusahaan ini berkurang, dia butuhkan investasi, tambahan modal dari investor, dia butuhkan tambahan modal dari kreditor. Nah, kreditor sama investor itu dia butuh laporan keuangan secara real atau benar atau sesungguhnya atau sudah dicas bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang benar sesuai dengan operasionalnya, sesuai dengan laba yang sesungguhnya. Sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan supaya meyakinkan investor dan kreditor itu butuh jasa akuntan publik. Nah, kenapa sih kok akuntan publik? Kenapa enggak dosen aja? Kenapa enggak mahasiswa aja? Kenapa kok enggak karyawannya aja gitu ya? Kenapa kok akuntan publik? Jawabannya karena akuntan publik, seorang akuntan publik dia punya tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Jadi memberikan, kalau kita punya laporan keuangan terus sudah dicek sama akuntan publik nih, independen, dia berada di luar perusahaan. Akuntan ini berada di luar perusahaan, jadi bukan karyawan perusahaan. Terus sudah dicek. Nah, hasil dari akuntan publik ini akan memberikan tingkat keandalan. Jadi akan lebih meyakinkan para investor dan ataupun kreditor. Gitu. Nah, profesi akuntan publik ini menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat. Yang pertama, jasa asuransi, yang kedua atestasi, dan yang ketiga adalah non-asuransi. Apa itu asuransi? Jasa asuransi inilah jasa yang paling utama diberikan oleh akuntan publik. Nama lain dari akuntan publik adalah auditor. Jadi teman-teman kalau pernah dengar auditor itu sebenarnya seorang akuntan publik. Jadi kayak dia memberikan jasa tentang akuntansi bagi umum. Nah, jadi salah satu jasanya adalah memberikan asuransi, menjamin bahwa laporan keuangannya ini sudah disajikan secara tepat, misal kayak gitu, atau memberikan tingkat keandalan. Jadi kalau misalnya saya kurang percaya dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri sebelum diaudit. Nah, sehingga perusahaan ini perlu mengaudit kayak tadi, perlu diaudit oleh akuntan publik supaya memberikan tingkat keandalan atau memberikan jasa asuransi bagi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, jasa atestasi. Nah, ini saling berkaitan antara jasa asuransi dan atestasi. Atestasi itu apa? Salah satunya adalah menguji atau mengoreksi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya seorang akuntan, saya itu ditugaskan untuk mengaudit kantor ABC, misalnya PT ABC kayak gitu. Nah, saya itu akan menguji laporan keuangannya, misalnya di bagian laba rugi pada bulan Januari, Februari, Maret, misal kayak gitu. Terus hasil dari laporan saya itu hasil dari audit saya akan memberikan tingkat keandalan laporan keuangan. Saya akan memberikan pendapat di sini, wajar, tidak wajar, dan lain-lain, gitu ya. Terus jasa non asuransi. Nah, kantor akuntan publik itu juga boleh membuka jasa lainnya. Salah satunya adalah jasa perpajakan. Nah, itu boleh dilakukan oleh KAP, tapi dia tidak memberikan jasa asuransi. Ya udah, konsul aja, saya buat laporan pajaknya seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau dia menggunakan konsultan pajak langsung, gitu ya. KKP, kantor konsultan pajak. Ada KAP, kantor akuntan publik, sama KKP, kantor konsultan pajak, gitu. Nah, siapa sih akuntan publik itu atau auditor? Itu adalah seorang akuntan atau akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik. Jadi seseorang, misalnya teman-teman akuntan sini udah lulus nih. Nah, bekerja di KAP, kantor akuntan publik, bekerja sebagai auditornya di sana. Nah, berarti teman-teman ini disebut sebagai akuntan publik atau auditor. Baik itu disebut auditor junior maupun senior. Nanti kalau misalnya teman-teman baru masuk, biasanya disebutnya auditor junior dulu, karena nanti untuk bisa masuk senior itu meliputi kayak
udah berapa jam kerjanya, kayak gitu-gitu. Jadi ada syaratnya. Terus, nah, laporan audit bentuknya gimana sih Bu? Laporan audit sebenarnya seorang akuntan itu nggak boleh seorang auditor itu nggak boleh mempublish hasil auditnya. Jadi misalnya saya tadi mengaudit kantor ABC, saya nggak boleh mempublish hasil audit saya kepada masyarakat. Jadi misalnya saya berpendapat bahwa wajar tanpa pengecualian untuk kantor ABC, laporan keuangannya udah benar nih, udah sesuai standar, udah operasional udah benar, labanya udah disajikan secara benar, semua biaya dan lain-lain itu sudah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, misalnya kayak gitu. Nah, hasil seperti itu nggak boleh saya publish, saya nggak punya hak untuk mempublish, saya harus keep. Kalau saya publish berarti saya melanggar. Nah, tapi di dalam internet itu sebenarnya udah banyak terpublish, entah itu sebenarnya diganti nama atau diganti tanggal atau diganti lain-lainnya. Itu di internet udah mulai banyak contoh dari laporan audit. Nah, salah satunya di sini adalah si Rama Wendra. Dia itu menyajikan hasil auditnya berdasarkan 3 paragraf. Nah, 3 paragraf inilah adalah standar dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang membawahi beberapa profesi akuntan yang ada di Indonesia. Nah, di sini IAI itu atau Ikatan Akuntan Indonesia ya, saya sebutnya IAI, dia itu punya standar dalam menyajikan laporan keuangan. Standar dalam menyajikan laporan audit. Hasil audit yang saya lakukan itu harus sesuai dengan standar yang dibuat oleh IAI. Nah, ada 3 paragraf. Masing-masing paragraf itu punya punya core-nya, punya plottingannya sendiri-sendiri. Misal untuk paragraf pertama, dia itu mengisi objek yang diaudit oleh auditor dan penjelasan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Jadi kisi-kisi untuk paragraf pertama adalah seperti ini. Contoh, kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Kimia Farma dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006. Laporan laba rugi konsolidasi, laporan perusahaan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, berarti 31 Desember 2006. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Laporan keuangan itu sebenarnya penuh tanggung jawab bagi manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat inilah jasa yang diberikan oleh seorang auditor untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan tadi. Nah, atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan kami audit, laporan keuangan konsol PT Kimia Farma dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir tadi diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya bernomor sekian. Pada tahun 2005 itu diaudit oleh kantor lain, tapi untuk tahun ini itu diaudit oleh si auditor ini yang mengeluarkan laporan audit ini. Nah, pada tanggal 26 Maret menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pernyataan ini wajar tanpa pengecualian adalah berdasarkan hasil audit 31 Desember 2005. Berarti belum hasil audit yang dilakukan oleh KAP yang mengeluarkan laporan audit ini. Nah, selanjutnya paragraf kedua berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Nah, kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan bla bla bla. Nah, itu isi dari paragraf kedua. Paragraf ketiganya, menurut pendapat kami, laporan keuangan konsol yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal material. Posisi keuangan PT Kimia Farma pada tanggal 31 Desember 2006 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Jadi dia bilang bahwa hasil auditnya dia pada tanggal 31 Desember 2006 itu juga wajar. Nah, itu ada di paragraf ketiga. Untuk lebih detailnya gimana prosesnya, gimana melakukan jasa asuransi, atestasi dan lain-lain nanti ada di mata kuliah audit gitu. Nah, sekarang ada 4 kemungkinan pernyataan. Pernyataan ini adalah pendapat ya teman-teman. Jadi tadi kan jasa yang diberikan oleh oleh auditor itu ada 3. Asuransi, atestasi dan non asuransi, kan gitu ya. Nah, di sini untuk yang atestasi, yang pendapat tadi ya atestasi sama si asuransi gitu ya. Nah, ada 4 kemungkinan pernyataan auditor. Gitu. Nah, yang pertama adalah wajar, pendapat wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan wajar atau tidak wajar. Yang keempat adalah tidak menyatakan pendapat. Jadi ada 4 ya, saya ulangi lagi, mohon maaf. Yang pertama wajar tanpa pengecualian, yang kedua wajar dengan pengecualian, yang ketiga tidak wajar, yang keempat tidak menyatakan pendapat. Nah, seperti apakah 4 ini? Maka akan kita bahas lagi di pertemuan keempat. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ketiga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.